Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 285, Tuhankulah Gembalaku. Tuhankulah gembalaku, olehnya ku tentram di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. Jiwaku disegarkannya, dan karena namanya ditunjukkannya jalanku yang lurus dan bakal. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Yeremia, pasalnya yang ke-12, ayat ke-7 sampai dengan yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah meninggalkan kediamanku, telah membuangkan negeri milikku. Aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Negeri milikku sudah menjadi seperti singa di hutan bagiku. Ia mengeraskan suaranya menentang aku. Sebab itu aku membencinya. Negeri milikku sudah menjadi seperti burung belang bagiku. Burung-burung buas mengerumuninya. Ayo, kumpulkanlah segala binatang di padang. Bawalah untuk menghabiskannya. Banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, memijak-mijak tanahku, dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Ya, mereka telah membuatnya sunyi sepi. Sunyi sepi tanah itu berkabung di hadapanku. Sunyi sepi sekarang segenap negeri itu, tetapi tidak ada orang yang memperhatikannya. Para pembinasa telah datang melintasi segala bukit gundul di padang gurun. Sebab pedang Tuhan mengamuk makan dari ujung negeri yang satu ke ujung lain. Tidak ada damai bagi segala yang hidup. Mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka, akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Beginilah firman Tuhan mengenai sekalian tetanggaku yang jahat, yang telah mengusik negeri yang telah kuberikan sebagai milik pusaka kepada umatku Israel. Bahwasanya aku akan mencabut mereka dari tanah mereka, dan aku mencabut kaum Yehuda dari tengah-tengah mereka. Tetapi setelah aku mencabut mereka, maka aku akan menyayangi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya dan masing-masing ke negerinya. Dan jika mereka sungguh-sungguh belajar cara hidup umatku, sehingga bersumpah demi namaku, demi Tuhan yang hidup, seperti tadinya mereka mengajar umatku untuk bersumpah demi Baal, maka mereka akan dibangun di tengah-tengah umatku. Tetapi jika mereka tidak mau mendengarkan, maka aku akan sungguh-sungguh mencabut dan membinasakan bangsa yang demikian. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Bagaimana Allah menyatakan penghukumannya kepada bangsa yang telah meninggalkan Dia, kepada bangsa yang telah berbalik daripada jalan Tuhan Allah, memilih menyembah Allah lain yang seharusnya bisa mereka kontrol sesuai dengan keinginan mereka. Namun mereka menjadikan itu Allah bagi hidup mereka untuk boleh mencapai kepuasan secara dunia yang menjadikan mereka jatuh ke dalam keberdosaan, sehingga murka Allah dinyatakan dalam kehidupan mereka. Sebelum kita jauh melihat bagaimana murka Allah dinyatakan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel ini,
Saya akan membagikan tema bagi kita semua, yaitu kitalah buah hati Allah. Sekali lagi, kitalah buah hati Allah. Mengapa Bapak Ibu tema firman Tuhan akan kita renungkan hari berkata bahwa kitalah buah hati Allah? Sedangkan Allah mengatakan bahwa Allah menyatakan penghukumannya kepada bangsa Israel yang jelas Tuhan telah pilih menjadi umat pilihannya atau buah hatinya. Tetapi Allah menyatakan penghukumannya kepada bangsa yang jelas-jelas dikatakan buah hati Allah. Jikalau kita membaca Bapak Ibu di ayat ke-7 dikatakan, aku telah meninggalkan kediamanku, telah membuang negeri milikku, aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Di sini kita melihat bagaimana Allah begitu mengasihi bangsa Israel, bagaimana Allah mengasihi umat pilihannya. Allah jelas mengatakan buah hatiku. Bangsa Israel adalah suatu bangsa yang sangat dikasihi Allah. Namun, walaupun mereka adalah buah hati Allah, ketika mereka bersalah, Allah menghajar mereka supaya mereka tahu apa yang benar dalam hidup mereka. Sehingga Bapak Ibu kita perlu merenungkan dalam hidup kita. Ketika ada kesusahan, kesulitan terjadi dalam hidup kita, kita perlu mengoreksi hidup kita. Apakah ada suatu hukuman dari Allah dalam hidup kita supaya membuat kita berbalik kepada jalan Allah, mengoreksi hidup kita? Apakah kita telah melakukan kehendak Allah atau kita menyimpang daripada kehendak Allah? Kita melihat penyimpangan yang dilakukan oleh bangsa Israel membuat Allah murka kepada mereka, sehingga Allah berkata, aku telah meninggalkan kediamanku, membuang negeri milikku, dan menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel. Allah senantiasa mengawal kehidupan mereka. Allah senantiasa memelihara setiap step by step perjalanan yang mereka lalui. Ketika ada musuh-musuh yang menghampiri mereka, Allah selalu berdiri di depan mereka, membela mereka, memberikan kemenangan kepada bangsa itu. Namun hari kita melihat ada suatu keterbalikan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Bagaimana bangsa itu diserahkan Allah kepada musuhnya, yang seharusnya Allah ada di depan mereka menjadi benteng keselamatan. Namun hari kita melihat bagaimana Allah membiarkan, bahkan menyerahkan secara sendiri kepada bangsa Israel, bukan karena Allah tidak mau bekerja, namun Allah membiarkan, bahkan menyerahkan mereka kepada musuhnya sehingga mereka mengalami penghukuman. Allah tahu bahwa bangsa itu adalah Allah yang jahat, tapi Allah mengizinkan supaya bangsa Israel boleh kembali mengingat kebaikan Allah dan mereka boleh berbalik dari jalan mereka yang jahat, kembali berseru kepada Allah. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu ayat 14 dikatakan, beginilah firman Tuhan mengenai sekalian tetanggaku yang jahat, yang telah mengusik negeri yang telah kuberikan sebagai milik pusaka kepada umatku Israel, bahwasannya aku akan mencabut mereka dari tanah mereka, dan aku mencabut kaum Yehuda dari tengah-tengah mereka. Begitu besar perhatian Allah diberikan kepada bangsa Israel, walaupun bangsa Israel telah menyakiti hati Allah dan Allah memberikan penghukuman, bukanlah suatu tanda bukti jikalau Allah tidak lagi mengasihi bangsa Israel. Tetapi itu semua adalah tanda bukti bahwa Allah masih mengasihi mereka, sehingga mereka diberikan pengajaran supaya mereka mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik yang harus mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Allah tidak membiarkan bangsanya sampai terjatuh, karena Allah menganggap kita adalah sebagai umat pilihannya, sebagai buah hatinya. Jika kita melihat Bapak Ibu mungkin yang sudah menikah, memiliki anak, ketika anak itu melakukan kesalahan, maka kita tidak akan membiarkan supaya apa? Di lain waktu dia tidak mengulangi kesalahan yang sama, tapi kita akan mengajari dia sehingga dia tahu itu salah, sehingga dia boleh melakukan yang benar dalam kehidupannya.
tidak mengulangi hal yang sama. Ini dilakukan Allah kepada bangsa Israel sebagai buah hatinya. Tuhan menyerahkan ke mereka kepada bangsa yang jahat sehingga mereka mengalami penderitaan itu, dan mereka kembali mengingat bahwa ketika mereka bersama dengan Allah, Allah selalu menyertai, memelihara, bahkan menyediakan apa yang mereka perlukan dalam hidup mereka. Bapak Ibu saya yang terkasih, dikatakan ayatnya yang ke-16 firman Tuhan, dan jika mereka sungguh-sungguh belajar cara hidup umatku, sehingga bersumpah demi namaku, demi Tuhan yang hidup, seperti tadinya mereka mengajar umatku untuk bersumpah demi Baal, maka mereka akan dibangun di tengah-tengah umatku. Begitu besar kasih Allah dinyatakan kepada bangsa Israel ketika mereka diserahkan kepada bangsa yang jahat, tapi Allah tetap memperhatikan mereka dan akan mengambil bangsa itu dari tengah-tengah itu, dan akan mengembalikan bangsa itu ke tanah pusaka mereka masing-masing, bahkan ke negeri mereka masing-masing. Dan bukan hanya bangsa Israel yang diberkati Bapak Ibu lewat penghukuman ini, diajar lewat penghukuman ini, namun bangsa yang jahat itu pun Tuhan akan berkati jikalau mereka mau berbalik, sebagaimana bangsa Israel akan bertobat dan kembali kepada Allah. Jika mereka mau mengikuti itu, maka Allah juga akan memberkati mereka dan menjadikan mereka boleh dibangun di tengah-tengah umat Allah menjadi buah hati Allah. 6:17 dikatakan, tetapi jika mereka tidak mau mendengarkan, maka aku akan sungguh-sungguh mencabut dan membinasakan bangsa dengan demikian. Demikianlah firman Tuhan. Jelas Allah berfirman bahwa setiap kita yang mau sungguh-sungguh berbalik daripada jalan kita yang jahat, kembali kepada Allah yang mengasihi kita, maka hidup kita akan semakin diberkati. Jadi Bapak Ibu, ingatlah dalam kehidupan kita, pegang teguh bahwa kita adalah buah hati Allah. Allah tidak pernah membiarkan kita, namun kita yang selalu meninggalkan Allah. Seharusnya kita yang harus mendengarkan Allah, tetapi kita sering membuat dalam hidup kita supaya Allah mendengarkan kita. Sehingga ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, ketika sesuatu tidak terjadi dalam hidup kita, kita bersungguh-sungguh menyalahkan Allah. Kita tidak pernah mengoreksi diri kita. Apakah kita telah mendengarkan Allah atau kita hanya ingin didengarkan oleh Allah? Oleh karena inilah suatu pelajaran diberikan kepada bangsa Israel supaya mereka sungguh mendengar perkataan Allah dan hidup di dalam kebenaran itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, ingatlah kita adalah buah hati Allah. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalaupun kita mengalami kesulitan, mari kita koreksi hidup kita. Mungkin Allah sedang mengajar kita supaya kita sungguh-sungguh mengenal bahwa Dia adalah juru selamat kita, Dia Allah yang mengasihi kita, yang mengangkat kita menjadi buah hatinya dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetaplah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan sungguh-sungguh mengalami berkat yang daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk perenungan hari ini yang mengajarkan kami, bahkan mengingatkan kepada kami, menegaskan bahwa kami adalah buah hati Allah. Tuhan, tolong kami, ajari kami sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami mengalami kasih sayang yang luar biasa daripada Tuhan Allah. Kami tidak mengalami penghukuman, kami mengalami suatu berkat yang melimpah dalam hidup kami lewat kasih sayang Allah yang luar biasa melingkupi hidup kami. Terima kasih Tuhan, menjadi kerinduan kami. Lalu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.